dia bukan bata, hanya dinding, atasnya pakai latte. Sudah Pernah belum, Gofur? Sudah waktu ke Dokter Dian. Waktu ke Dokter Dian. Yang lain sudah terima ilmu ini belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Vika juga sudah, Vika. Saya tak absennya sebentar biar pada tahu. Sudah, Kak. Kalau Nurul nggak diajarin ini sudah paham. Agung, kamu sudah tahu nggak, Agung? Sudah, Pak. Sudah. Nadifa juga sudah. Sudah, Pak. Nadifa ini mirip mukanya Friza 2020. Itu saudaramu, bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Oh ya sudah. Meli, sudah tahu Meli? Sudah, Pak. Oke. Berarti saya masuk ke kusen. Kusen itu, jadi kan ada yang disebut kusen, pintu, dan jendela. Kemarin kan kita sudah bahas bahasan dinding berarti ya. Yang dinding batako, dinding bata, sama dinding bata ringan. Ya kan? Ya, sudah. Sudah. Iya, Pak. Terus ada yang dinding dari Sidoarjo itu yang kemarin katanya belum dibahas. Si Kria kalau nggak salah yang ngingetin. Nah, sebelum saya masuk ke bahasan kusen pintu dan jendela, di dinding itu, kalau ini kusen, kalau kita memakai kusen kayu di sampingnya sini ada yang disebut dengan tali air. Nah, ini disebut dengan tali air. Tali air. Kalau dipotong itu gini. Jadi karena besarnya kusen pintu sama dengan kusen jendela, sehingga dia tali air. Kalau didetailkan ini itu begini. Hey. Itu temboknya gini, ada coakan. Nah, ini yang kusen kayunya. Jadi ini yang disebut dengan tali air. Ada coakan setebal 1 cm, sedalam 1 cm. Ini namanya tali air. Tali air ini hanya dipakai ketika tali air ini hanya dipakai ketika kita menggunakan kusen kayu dengan besar yang hampir sama dengan lebar pintu. Jadi tali airnya itu ada kalau kita hanya pakai kusen kayu dengan besar kusen kayu yang sama besar dengan dinding ini. Jadi kalau ininya 15, maka ininya juga 15. Bagaimana dengan kalau pakai kusen aluminium? Kusen aluminium itu pilihannya pakai 4 dim sama 3 dim. Kalau kusen aluminium nggak ada tali air karena dia kecil, jadi cuma begini kusennya. Jadi yang kotak warna biru inilah kusennya, sehingga nggak perlu tali air. Paham ya? Ini untuk peletakannya dulu. Asa, hafalannya sudah? Ayo deh dilanjutin. Al-Mudaththir kan sudah toh? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, ingin memastikan Pak, yang di sebelahnya warna biru-biru itu dinding ya Pak maksudnya? Dinding yang dilihat dari atas. Ya, benar. Ini dinding. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ini suaranya Z yang Malang ya.
Tak fotokan ya? Oh ini aja tak angkat ya. Sebentar ya, saya ngangkat laptop ya. Kameranya nggak bisa diputar soalnya. Jadi kan kalau ini, karena ini dindingnya aluminium, sehingga dia tidak ada tali air. Dia modelnya begini tok. Kita coba cari yang ada tali airnya ya. Sebentar, saya jalan dulu. Mbak Su. Oh nggak ada, ini juga bukan. Ini juga kusennya. Oh ini ada tali air. Ya ini. Tapi nggak begitu rapi ya. Ini retak. Ini tali air dia masuk gini, terus gini. Cuma ini karena kusennya tidak sama besar. Biasanya kusen kayu itu sama besar. Jadi ini tali air masuk 1 cm, terus dia sama rata. Kelihatan ini ya. Nah ini karena kusennya kecil, jadi dia tidak ada tali air di sisi sininya. Yang lainnya tidak ada lagi contohnya. Tadi kelihatan, Agung. Ngeblur Pak barusan kena filter. Oh, kena filter. Iya. Oh, lah kok nggak ada yang ngomong. Saya tak ulang kalau gitu. Gimana ngilangin filternya ya? Bentar, saya stop share dulu ya. Filter. Oh, di video. Non. Ulang ya. Kalian ngomong ya, kalau sudah benar. Ini kelihatan ini. Nah, ini yang gambar saya. Karena dia tidak ada, karena besarnya kusen ini, itu tidak lebih besar daripada temboknya, sehingga modelnya cuma begini, tidak ada tali airnya. Tapi kalau ini kusennya sama besar di depan sini, rata, di sini harus ada tali airnya. Itu tali air itu tujuannya untuk melihat memberikan kerapian aja, karena kalau nggak dikasih tali air nggak rapi. Tadi kusen yang ada tali airnya semua di bawah, di lantai 1. Jadi susah kalau harus turun. Aku nggak ngelihat karena noleh, bukan karena ada filternya. Enggak Pak, saya lihat jendela saya Pak. Oh, lihat jendela, siap. Jendelamu rata dengan kusen enggak, Agung? Rata Pak. Ayo, angkatin laptopmu ke jendelamu, Agung. Ada tali airnya ya? Bentar. Yang ini. Ini bukan Pak. Kamu di mana, Agung? Di kampus? Saya di Malang Pak. Ini tali air. Oh, ini bukan tali air. Oh, Oh, bukan, di Malang. Iya. Kamu sudah ngontrak, Agung? Saya ngekos. Ya, ini. Oh, ngekos. Oh, siap-siap. Ini ya hampir tali air lah. Cuma kayaknya ini benggang karena itu, Agung. Bukan tali Bukan, air ya? ini. Ini ya Oh, iya, benggang Pak. karena mulai susut kayaknya ya. Iya Pak, itu rusak jendelanya Pak. Mulai susut. Kalau kusen pintunya, Agung? Kusen pintunya ini pintu geser Pak. Oh, kusennya aja, ke kusennya. Kamu sama siapa ngekos, Agung? Kayak ada cowok tadi di belakang. Sama Syafiq Pak. Oh, Safi, siap. Ini nggak ada kusennya. Kusennya ini geser Pak. Tuh, pintunya geser. Kan Iya, kusennya pintunya. tetap ada toh. Sebentar, Coba Pak. ke kusennya. Gini Pak. Nah, itu kusennya, pepetin ke kusennya. Ada tali airnya nggak itu? Nggak ada Pak. Oh, yang luar yang kelihatan ya, itu penutup gesernya ya. Ya deh, Iya. ya sudah. Kamu pergi meninggalkan Bojonegoro demi cita-cita. Bojonegoro kan ya? Probolinggo Pak. Probolinggo, iya. Izinin belum pergi ke Malang ya, belum ya? Belum, Pak. Nggak tahu Pak. Kamu sibuk baca WA Wijin. Sekarang paham ya?
Saya masuk ke ini, ke pintu sekarang. Sebentar saya share screen dulu untuk pintu. Aza, hafalan Aza. Jadi kusen pintu itu kalau kayu itu modelnya begini. Maafin kalau tarikan garisnya nggak lurus ya. Ininya rodok kurang connect, kurang bagus pennya. Yang disalahin pennya, padahal ya tidak mampu gambar lurus aja loh Pak. Nah, ini kusen pintu kayu. Kita belajar kayu dulu ya. Kusen pintu kayu. Kusen pintu kayu, ini kayunya ukurannya 15 kali 5. Ya, di sini ada yang disebut dengan kupingan. Ini juga ada kupingan. Yang bawah sini ada besi. Ukurannya ini, kalau nanti sampai tembok itu 10 cm, tapi besinya itu biasanya sampai, besinya ini itu 12 sampai 15. Gini ditulis loh ya, tidak dilihat toh. Digambar Wijining, tidak dilihat toh. Pak itu kan direkam, nggak direkam ini. Direkam ah? Itu loh kayak Vika itu loh digambar. Jadi gambar itu memindahkan ilmumu dari melihat ke otak. Kalau kalian tidak memindahkan ilmu dengan melihat ke otak itu lupa. Nah, kusen kayu ini itu kalau dilihat dari samping, dari atas ya. Yang ini dulu ya, yang ini tanpa atasnya itu gini. Bentar, saya hapus dulu. Tanpa atasnya itu kayak gini. Tampak samping itu begini. Sama di sini ada yang dicoakin. Jadi garisnya 3 sebenarnya gini. Kalau ini dipotong, itu modelnya gini. Jadi dicoakin. Apa tujuan coakan ini? Biar nanti semen itu masuk ke sini sehingga dia nggak gerak. Kayak gitu. Tahu ulang ya. Jadi yang kalian perhatikan itu ada coakannya kayak gini. Ada coakan, ini coakan. Ini A, ini potongan A, ada coakannya gini. Paham ya? Terus ini itu namanya angkur. Terbuat dari besi, beton esar. Itu diameter minimal 10. Jadi bisa jadi 12. Kalau mau pakai 16 juga boleh. Nah, ini juga ada besinya gini. Ini kerekam ya, siapa? Zikria. Direkam, Pak. Kerekam ya? Kok nggak ada logo rekam ya? Nah, jadi ini coakan ini itu hanya ada di sisi sini sama di sisi sini. Di atas sini nggak boleh ada. Nggak boleh ada coakan. Ada yang tahu kenapa nggak boleh ada coakan di atas? Tak tunggu menjawab.
Pak. Hah? Nggak tahu. Tahu. Nggak tahu. Nurul, jawabin Nurul. Coakan Mana, Nurul? yang ya Pak, Yang atas. atas dicoak. Iya, boleh atau enggak atas dicoak Nurul? Dicoak maksudnya yang kayak yang potongan AA itu apa? Apa gimana? Ya, yang kayak potongan AA. Nggak tahu Pak alasannya. Tapi kamu tahu nggak kalau itu nggak boleh dicoak? Emang bukannya nggak ada coakannya Pak ya? Loh, Kan banyak yang nggak ada, udah umumnya. kalau kusen kayu ini pinggirnya, dalamnya yang ke tembok ya. Ini kan tembok, Iya. ini juga tembok, atas juga tembok. Itu kudu dicoak gini. Jadi kelihatan tercoak gini loh. Ini loh potongan ini. Jadi kalau dilihat perspektifnya, itu dia lubang. Dia dilubangin gini. Nah, ini lubang ini. Seperti ini kalau dipotongnya. Ini pakai alat yang begini loh, model alatnya. Ya, pakai alat begini nih, dicoakinnya ini. Kamu nggak tahu? Di kusen saya nggak ada coakannya soalnya Pak. Cuma ada yang coakan yang 4 cm buat daun pintu aja. Kamu ada tahu waktu kusen pintu mau dipasang? Kamu ngelihat waktu mau dipasang? Pintu kayu ini Nggak Pak. ngelihat toh. Berantakan. Kalau dilihat sekarang nggak kelihatan. Iya. Hah? Iya. Yang kamu lihat itu sisi ininya Nurul. Yang saya bahas itu sisi sininya loh. Hah? Berarti Paham, sisi yang ke apa itu sisi yang nempel sama tembok itu Pak? Iya. Kan nggak kamu lihat toh? Enggak kelihatan Pak. Nggak bisa Ya, dilihat. iya. Makanya kenapa kamu bilang di kusen saya nggak ada, nggak lihat kok. Saya kira yang coakan 4 cm cuma buat daun pintu aja itu. Oh, ini loh, perhatikan gambarku Nurul. Lihatan ini gambarku. Yang coakan yang kamu maksud itu ini. Ya itu yang saya kira yang itu. Yang tak bahas itu yang ini. Saya tak kasih tanda merah. Yang tak bahas itu ini. Ya, yang lain perhatiin ya. Yang saya bahas sisi luarnya kusen ini. Itu ada coakan. Supaya semen itu kalau di gini kan ya. Ini kusennya, ini kan coakannya. Nah, ini coakan pintu yang dibahas sama Nurul. Jadi kalau ada pintu, ini engselnya ya, ke sini nih semua engselnya. Sini engsel. Coakan yang saya bahas itu adalah yang ini. Jadi itu fungsinya supaya semen itu masuk ke sini. Jadi ini nanti terisi semua sama semen. Nah, ini terisi semua sama semen. Jangan lupa tali air ya. Jadi coakan ini fungsinya biar terisi dengan semen, sehingga pintu ini nggak gerak. Paham ya? Paham? Ya Pak, paham Pak. Siap. Nah, ini ada yang disebut dengan angkur sama angkur. Angkur sama angkur. Oke? Siap. Terus, nah ini, itu detailnya gini. Jadi ini kayu, awalnya kan dipanjangin gini. Sebentar, ini sambungannya begini. Nanti saya jelaskan lagi sambungannya ya. Saya jelasin dulu satu persatu. Ini, itu awalnya kayunya sebesar ini. Terus dia dikurangin 2 cm, 2 cm. Terus dilubangin.
Dicoakin juga. Jadi coakannya yang ini, itu kalau dipotong modelnya gini loh. Ini dicoak, ini dicoak, ini dicoak, coak, 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 ini dicoak juga, ini dicoak juga. Jadi coak kiri kanan. Tapi dia dikurangin dulu 2 cm di sini 2 cm. Sehingga kalau ini 15, ini menjadi sisa 2 cm. Menjadi sisa 11. Ada juga yang hanya 1 cm, 1 cm. Tapi kenapa 2 cm? Karena plesteran. Ini harus ketutupan plesteran. Jadi ketika di plester, ini nggak kelihatan. Kalau ini di plester, itu nggak kelihatan. Jadi cuma kelihatannya begini. Nah ini di plester. Makanya kenapa dia harus 2 cm? Karena plesteran itu rata-rata 2 sampai 2,5 cm. Plesteran. Seperti itu. Paham ya? Paham? Sudah ditulis ini. Jangan gambar sesuai gambarku. Gambarku bisa dihapus-hapus. Gambar kalian kan tidak bisa dihapus. Kalau gambarku begini hilaf, tak hapus bisa. Jadi yang harus diperhatikan di kusen itu, pertama ada coakan. Ada angkur. Ada ini. Saya lupa apa namanya ini. Pokoknya ada ini. Ada ini. Apa namanya saya lupa. Nanti kita coba googling aja. Ada istilahnya. Ya. Sama ada ini juga. Ini juga namanya angkur. Ini dibengkokkan ya. Nggak lurus. Tapi ada juga orang yang akhirnya lurus. Kalau lurus itu kekuatannya kurang dibandingkan ketika dia dibengkokkan gini. Jadi ini besi, ini tuh besi, yang ini tuh terdiri dari besi 10 atau 12. Seperti itu. Ya, Pirian Dini. Loh, tak pikir mau bertanya kamu. Pak, izin bertanya. Siap, Nadifa. Itu untuk yang angkur, yang sebelah kiri itu 10 cm dan yang sebelah kanan 12 sampai 15 cm itu kurang paham maksudnya, Pak. Itu kedalaman siap. panjangnya atau gimana, Pak? Jadi kalau panjang besinya itu 12 sampai 15. Tapi nanti yang dicor, itu kan nanti dicor, ditutupi semen, itu hanya 10 cm. Coba kita googling ya. Sebentar, saya keluar dulu. Stop share. Nah, ini kelihatan ya, mana yang kelihatan ya? Jadi ini kelihatan foto sebelah kanan ya, Nadifa. Terlihat, Pak. Ya, yang ini kan yang kecil tadi kan ya. Ini tuh yang dicoak kiri kanan. Nah ini nih coakan di sini ada harusnya. Sini. Kalau sudah ada, enggak ada berarti tukangnya sudah mulai males. Nah itu di bawah sini loh.
Jadi dia itu naik 10 cm dikasih semen. Di rumahmu ada pintu nggak, Nadifa? Ada, Pak. Ada. Itu pintunya pakai kayu atau tembok? Atau kayu atau tembok? Kayu atau aluminium? Kayu, Pak. Kayu. Lihatan di bawah pintu. Itu ada naik, dia naik 10 cm. Iya, ada, Pak. Nah, itu tadi yang saya maksud. Nah, angkurnya itu panjangnya 15 cm. Dia ditanam, tapi yang muncul itu hanya 10 cm terus dibungkus semen. Kayak gitu. Ya, itu si Nurul ini di belakangnya persis pintu. Mau nggak ngarahin ke situ, Nurul? Ya. Balik kameranya dulu, Nurul. Kameranya yang dibalik, jangan kamu putar-putar sampai bingung. Bentar, Bukan saya kamu yang bersihkan dulu. kameranya. Ya, ya Pak, bentar Pak. Oh. Kotor kena apa? Kena debu. Ini Pak. Kamu kemana, Nurul? Kok jadi merah? Bentar Pak. Melek saya. Ini Pak, muncul yang ini nih Pak. Ya, Ini kan yang tali bawah air itu. yang tadi. Ah, itu tadi tali air ya? Ya, yang ini. Itu tali air. Ya, Oh, ini. nah yang bawah itu yang ya turunin lagi. Nah, ya itu 10 cm itu. Sama dengan tingginya ban-banan, Nurul. Sebelahnya itu ban-banan. Yang Ini hitam nggak itu, nyampe 10 cm Pak. ya berarti mungkin pas kayumu kebanyakan sehingga enggak dinaikin. Pak tukangnya mungkin sudah malas. Wes Mungkin 5 ini cm aja. yang Dia harusnya 10 cm ya ini karena 5 cm yang ini. harusnya 10 cm karena sama tinggi dengan ban-banan. Jadi lurus begini, Nurul. Itu kan di sebelahnya kan ban-banan. Sebelahnya. Tahu Pelini ban-banan nih, kan, Pak. Nurul? Ya, ban-banan. Pelini Itu coa atau cetok itu, Nurul? Kalau ini saya cat cuma dibuat Oh. cat anti air itu Pak. Kayak Cat minyak ya? cat. Cat minyak. Ya. Siap. Cat minyak ya, cat minyak. Siap, Nurul. Kembali ke share screen. Jadi, kalau ini, kenapa sih dia harus 10 cm? Kan ini kan pintu. Ya. Nah, ini 10 cm. Karena sejajar dengan ban-banan. Ini namanya, ini tembok ya. Nah, ini namanya ban-banan. Namanya ban-banan bukan ban beneran. Kalau ban beneran dipakai di ikat pinggang. Ya, ini itu dulu gambarnya begini. Jadi ini tembok. Nah, itu masuk begini dia. Jadi Anda masuk gini. Ini lantai ya, yang ini lantai, ini potongan. Ini tingginya 10 cm. Ini masuk kurang lebih 1 cm. Jadi masuknya itu 1 cm. Nah, ini begini. Terus perkembangannya itu sekarang berubah menjadi begini. Karena orang lebih susah buat kayak gini. Waktunya lama. Ini tinggal ditempelin kaca atau keramik atau granit. Ataukah sekarang yang terbaru ini cuma dicat hitam. Jadi ini cuma dicat hitam. Kayak punya Nurul itu cuma dicat minyak hitam. Ada yang tahu kenapa sih harus ada ban-banan? Biar kalau ngepel nggak kotor ke dinding. Ya, jadi biar kalau ngepel nggak kotor ke dinding. Jadi dikotorin sekalian ini, dihitamin sekalian. Maka ban-banan kalian itu jangan ban-banan warna putih karena kotor. Jadi sudah bikin ban-banan tiba-tiba dicat putih biar keren. Enggak, nanti itu kena pel-pelan. Terus dia jadi hitam. Makanya jadi dihitami sekalian. Atau kalau dari kaca atau granit dia lebih bagus. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Brandi ini kelihatan masih kayak baru bangun. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut ke bahasan kusen tadi. Nah,
Jadi kusen tadi itu kan dia begini ya. Itu sambungannya itu begini. Jadi naik begini sama naik begini. Nah, ini lurus. Yang harus kalian cek adalah ini. Jadi sambungannya, kalau dilihat dari potongan gini, ini kan yang diperkecil tadi kan ya. Terus dia keluar 1 cm ke sini. Ini juga keluar. Nah, ini tuh ada coakan begini. Keliru. Ini ada coakan begini. Ini naik dulu 1 cm. Jadi ada coakan begitu. Nah, yang ini, pintunya yang ini, itu modelnya gini. Ini coakan yang ini ada begini. Ini masuk ke dalam sini. Terus di sini dipakein angkur. Ini pen. Saya lupa apa namanya nih. Apa namanya nih, Nurul? Kalau di saya sih kupingan, Pak. Bukan, yang kayunya ini loh, kayu untuk mengancing ini loh. Ya, Ini loh. sambungan lidah biasanya gitu. Oh, bukan, saya nggak bahas sambungannya. Saya bahas ini loh. Yang di bor di sini nanti masuk. Jadi kalau sudah tersambung, itu ada di sini loh. Nah, ini. Jadi ini itu ditanam masuk ke sini untuk mengunci ini sama ini, pakai ini. Ini dibuat dari, ada yang membuat dari bambu, ada yang membuat dari kayunya juga. Jadi ini pengganti paku. Teknologi dulu orang nggak pakai paku, karena kalau pakai paku itu jelek. Mulai susutnya juga akhirnya nanti paku ada lubang. Jadi ini pakai kayu atau bambu. Jadi ini finishingnya bagus. Dia enggak pakai kayu, enggak pakai paku. Seperti itu. Ada Nurul itu. Kamu kalau enggak apa-apa, enggak dimarahi Bapak, itu kamu korek-korek di pertemuannya sini. Itu nanti ada kelihatan bulat gini. Itu kan dukoan toh? Dukoan apa cet-cetan itu? Kerik-kerik aja. Dikerik-kerik. Bukan di situ, di atas, di sininya Nurul. Ya, di situ. Nah, itu dikerik-kerik, nanti kelihatan ada kayu begini, ada bulat gini. Itu insya Allah rumahmu itu bukan kayu, bukan paku, tapi kayu. Namanya pen kalau tidak salah. Seperti itu, ini sambungannya. Nah, sekarang kita beralih ke berikutnya. Jendela. Jendela juga sama. Jadi itu model sambungannya begini. Kebalik. Perhatiin coret-coretanku ya. Karena yang penting itu di sambungannya. Jadi kalau yang tengah dia begini. Kalau yang ini dia begini. Ini lurus sampai sana ya. Terus ini pintunya. Ini gini. Ini gini. Yang bawah juga sama. Tarik ke saja ya. Ini tetap ada kupingan. Ini yang namanya kupingan. Kupingan. Ini ada coakan. Di sini itu ada juga coakan untuk masuknya. Jadi kalau jendela itu kalau dilihat itu yang ini ya.
Itu modelnya seperti ini. Yang ini itu untuk tempatnya daun jendelanya. Jadi daun jendelanya itu gini. Ini kaca. Jadi daun jendela itu gini. Ini kaca, ini kusen. Kalau yang ini sama dengan yang tadi, yang ini itu begini. Atau yang ini aja ya, tak balik ya. Jadi kelihatan gini. Ya, belum. Saya paling jam 8 paling. Jam 8. Iya. Ngajari Gofur. Ngajari Gofur biar pintar. Nanti aja. Ini digambar loh ya. Sambungannya modelnya gini. Gofur, ini digambar Gofur. Iya, Pak Turi. Siap. Kamu kayak nggak gambar gitu, Gofur. Mana kertasnya, mana bukunya? Ya, gambar dulu. Digambar dulu. Prihandini, digambar Prihandini. Saya ngecek semua dulu satu-satu pada gambar atau enggak. Ini Saiful Anam kayak enggak gambar Saiful Anam ini. Rehan Juan Almas ini kemana? Oh, gambar. Oh, sudah selesai berarti. Cepat juga gambarmu. Muhammad Hakam. Nanti itu Zikria, saya akan bertanya, gambarkan detail sambungan kusen kayu. Jadi kalian harus tahu gambarnya. Nanti saya gambarin, terus saya milih gambar yang sini, gambar yang sini. Jadi harus bisa gambarinnya. Ya, Eko, Agung, Nur Cahyo. Oke, Pak Turi. Ya, ini kamu gambar, soalnya nanti saya UAS, itu saya akan nanya ini sambungannya kayak apa. Pak izin bertanya. Siap. Kalau kusen pintu sama jendela itu gabung, itu ada aturan khususnya atau tidak, Pak? Kusen pintu dan jendela bergabung ada aturan khususnya atau tidak? Habis ini tak jelaskan kusen pintu dan jendelanya. Kita satu-satu dulu, ya. Gofur, kapan hari kamu pernah ikut ke Lumajang, Gofur ya? Iya, Pak Turi. Oh iya. Kemarin waktu ke Tumpang harusnya kita mampir ke rumahnya Nurul, Gofur ya, sholat maghrib. Hujan, Pak Turi. Oh hujan ya? Ya. Saya sama Gofur habis ke ini Nurul, habis ke Tumpang. Ke Tumpang apa Pakis? Jabung. Jabung.
Digambar semua ya. Sudah, kalau sudah bilang ya. Oh, keliru ini. Harusnya ada begininya. Sudah? Tuh, sudah belum? Gofur, Sampun Pak Turi. sudah ya? Faiza sudah? Sudah, Pak. Siap. Ini tolong perhatiin ya. Jadi ini kayu. Kayu itu sekarang mulai ditinggalkan. Tapi tetap harus kalian pelajarin karena ya seperti ini. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Siapa tadi yang bertanya? Siapa tadi Gofur? Prihandini, Pak Ture. Oh, Prihandini. Prihandini tadi bertanya, Pak, bagaimana kalau kusen pintu dan jendela? Nah, kita tambahin dengan angin-angin aja ya. Jadi satu bagian. Jadi ini kusen pintu dan jendela. Ya tidak ada aturannya sih Prihandini, ya tetap sama. Kusennya gini modelnya. Yang sini tetap ada kupingannya, ini ada kupingannya, yang tengah sini tidak usah ada kupingan. Sambungan detail ini itu di sini. Jadi ini yang dicoak gini, ini yang masuk. Nah, ada begini masuk untuk jepit di sini. Ini yang ini ya. Terus kalau yang ini itu gini. Jadi ini kecil gini, ini gini. Ini gini.
Tapi ini cuma separuh. Yang atasnya itu gini. Sebentar. Jadi lubang yang ini nanti masuk ke sini, ini masuk. Jadi kelihatan ya, ini lubang ya. Ini. Ini lubang separuh-separuh. Sambungan yang ini. Kalau yang lain sudah persis dengan gambar kita tadi. Ini juga ada kupingan di sini. Ini kupingan. Ini kupingan. Yang lain itu ada lubangnya. Ini digambar lagi dulu. Sudah? Belum? Belum, Pak. Kalau sudah bilang ya, sudah.
Nadia Rosma sudah? Sudah, Pak. Oh, oke. Bentar. Saya kadung mau mentransfer, tak transfer dulu. Ya. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pokoknya hafalan. Ikut wes hafalan di mobil. Sudah. Sekarang ini ada pertanyaan enggak yang kusen kayu? Ada pertanyaan enggak yang kusen kayu? Kusen kayu jadinya kalau dilihat di video ya kayak gini-gini ya. Kemarin kan sudah diajarin kayu itu ada kayu meranti, jati, ada ya pokoknya kusen yang bagus itu kayu jati. Kalau nggak bisa beli jati ya pakai ini juga masih lumayan bagus. Pakai apa namanya? Pakai ya semua kayu bagus pokoknya perawatannya bisa dibagusin gitu aja deh. Nah ini kan angkur, kusen, ini duk, sepatu kusen. Sepatu kusen itu beton sebenarnya. Nah ini kusennya dipasang. Nah itu ini gambarnya kan juga ada coakan toh. Si siapa? Si Nurul ini loh. Detailnya kan dia juga ada coakan ini. Nah, ada coakannya. Ya Nurul ya. Iya Pak Turi. Siap. Sekarang kita masuk ke kusen aluminium. Ada pertanyaan lagi sampai sini enggak? Kalau kusen beton, saya nggak usah jelasin ya, karena kusen beton itu orang tinggal masang. Jadi beli jadi kita, tinggal dipasang. Oh, ngantuk si Kriya. Kusen beton itu tinggal dipasang. Kalau kusen kayu, itu kalian harus paham prosesnya, karena kadang kita beli kayu, kita arsiteknya yang mengarahkan membuatnya. Jadi harus paham gambarnya. Oke. Sekarang kita masuk ke kusen aluminium. Kusen aluminium ini itu lebih mudah pembuatannya karena pertama tadi aturan dindingnya, kalau ini dinding itu atasnya harus apa di sini tadi? Balok apa ini Zikria? Zikria. Zikria. Ngebut ya? Nah, Diva, suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oh, Zikria nggak dengar, ayo. Kamu pakai earphone, Zikria. Sama, Pak. Ini balok apa Zikria? Kalau pakai kusen aluminium? Latte, Pak. Ya, latte, balok latte. Nah, kalau kusen aluminium itu, kan ini kan sudah cor-coran. Jadi fungsi kusen di sini itu hanya untuk estetika aja. Jadi kusen aluminium ini sambungannya di sini, Gofur, kamu lihat enggak si Pak Wojo bikin kusen? Iya Pak, buat itu nutupnya Pak. Iya, harusnya di video ya Gofur ya. Sudah jadi.
Kan masih bikin lagi toh? Enggak. Oh ya, masih ada sisa berapa? Sisa 1. Apa? Ada sisa mungkin, Pak. Iya. Kalau masih buat lagi tolong video ya. Nanti terus bagi ke teman-teman ya, Gofur ya. Siap, Pak. Biar paham. Sama apa namanya? Apa namanya itu? Saya mau WA Darvis dulu deh. Biar kalau di Darvis yang buat nanti biar Darvis, Pak Sumari kalau buat kusen jendela, tolong videoin ya. Saya pakai untuk mengajar di Tekbang 2. Tolong ya Darvis ya. Kalian kenal Darvis, Mas Darvis? Nggak kenal ya teman-temanmu Mas Darvis Gofur ya? Sesama 20 aja jarang yang kenal. Apalagi senior ya. Iya. Kan di ospek kemarin sama Mas Darvis kan ya? Kan angkatannya Darvis yang ospek ya. Iya. Ya wis. Sekarang ini Wijining nge-lag atau enggak? Oh enggak. Yang kelihatan di sini tuh Wijining, Nadifa. Di bawah ini ada Meli tapi enggak ada gambarnya. Hilang. Orangnya hilang. Terus sama juga Rehan, Juan, Almas ini juga hilang. Atana Abdian hanya gambar. Orangnya agak hilang. Kemana semua ini? Pergi ini. Muhammad Ali S ini juga hilang. Saya hadir, Pak. Hah? Kemana? Ini Muhammad Rafi ini yang mana? Saya ingat saya pernah nge-kick gambar ini. Oh, tapi sekarang saya nggak dijadikan. Saya untung hostnya si Zikria. Zikria, Rafi kalau tak panggil 3 kali nggak balas, kick aja. Iya, Pak. Rafi, 1. Ya, Pak. Kamu di mana? Tak di mana-mana, Pak. Kenapa hilang gambarmu? Enggak apa-apa, Pak. Jangan hilangin ya. Kalau enggak, tak kick aja. Biar nggak usah kuliah sekalian. Oke? Ya. Ngajar itu butuh tenaga. Kamu kalau nggak belajar, itu nanti sudah tak ajarin, kamu bilang nggak pernah diajarin. Saya jadi marah kalau kayak gitu. Ya, Raffi ya? Sudah. Saya sekarang. Ali ini mana? Ali, Hadir, Pak. kemana wajahmu? Saya ada di perjalanan, Pak. Terus wajahnya nggak boleh muncul kalau kamu di perjalanan. Kamu naik mobil apa naik motor? Di motor, Pak. Oh, ya sudah Masih pakai motor. istirahat. Yang lainnya? Saya agak rasa-rasan ngajar kalau nggak ada wajahnya. Sebentar. Soihul, oh ada. Atana, Rehan, Juan, Meli. Meli kemana? Ada. Coba kalau saya ngajar begini. Sebentar. Terus saya nggak share screen. Saya cuma ngomong. Mau nggak kalian? Nggak mau, Pak. Jadi sekarang saya mau bahas tentang kusen aluminium. Kusen aluminium itu, enak nggak Eko? Belum, terusin dulu aja sampai ini. Kusen aluminium itu yang pojok kiri sini, itu disekrup. Yang atas itu juga disekrup. Pertemuannya kayak gini loh. Ini coret-coretanku gini. Bagus nggak? Novita, kamu ketawa bingung kan ya? Ini Pak Turi gimana sih? Nggak ada gambarnya. Iya, Pak. Lah iya, lah temanmu yang menghilangkan gambar itu kan bisa sambil rebahan. Lah kuliah kok rebahan. Dan saya juga bisa, saya ngajar sambil rebahan saya ini sekarang. Saya sambil tidur-tiduran. Yang Gofur. Ini Rehan, Juhan, Almas sama Muhammad Ali ini. Tadi yang kembali sudah kembali Rehan, Juhan, Almas ini belum ya? Oh, yang naik motor tadi itu siapa? Ali. Hah? Ali ya?
Rehan Juan Almas ini yang nggak ada ya, kick deh. Mana si mana ini temanku ini si Kria. Si Kria boleh di-kick. Hari ini diboloskan aja, nggak usah ada absennya. Rihan ya Pak? Iya, Rehan Juan Almas. Itu tadi sudah kesapa apa belum sih? Nggak ada kok, anaknya hilang kok. Kick aja. Sudah di-kick belum? Tak tunggu sampai sudah ke-kick. Sudah ke-kick? Iya Pak, ini. Belum, masih ada. Sudah. Hah? Sebentar. Sebentar. Iya. Ya. Sekali-kali kita kejam biar anak-anak paham bahwa ada adab dalam Zoom. Jadi kalau mau nge-Zoom itu ada adabnya. Karena kan kita terhubung dengan layar toh. Masa kalian masuk ke kelas, bayangin Wijining, masuk ke kelasku, terus kamu tiduran di meja. Pantas apa enggak? Enggak toh? Enggak, Pak. Oh iya, nah ini juga sama di kelas ini masa tiduran kan enggak. Jadi ada adab menuntut ilmu. Menuntut itu ilmu pertama harus tatapan. Karena tatapan enggak bisa, ya kita tatapan jarak jauh. Tapi adabnya tetap kayak Nurul itu duduk di meja, siap gitu, yang benar. Ya. Karena kalian mau jadi arsitek. Arsitek itu yang paling utama adalah adab. Kalau adabnya enggak bagus, ya ada dua sih arsitek, ada arsitek yang jalur bagus, ada arsitek yang jalur nggak bagus. Saya berharap kalian jadi arsitek yang jalurnya bagus. Jalur bagus itu ketemu dengan orang-orang bagus. Jadi ketemu, saya bisa masuk ke banyak proyek-proyek itu nggak pakai aneh-aneh, nggak pakai sogok dan lain-lain, Gofur. Jadi saya pernah masuk di RSU. RSU itu terkenal dengan kalau kontraktor mau masuk itu harus nyogok dulu, Gofur. Saya nggak pakai sogok-sogok masuk, nggak ada banyak proyek, sampai kepala itunya bilang, loh, yang CV Gria Fasad itu kok bisa masuk tapi nggak pernah ngasih apa-apa ke saya ya. Saya langsung dipanggil, langsung di blacklist, Gofur. Blacklist. Saya itu hari mau ngasih, cuma saya nggak mau cerita jeleknya orang ya. Saya diberi pengeringatan sama teman saya yang di sana, Mas jangan ngasih, itu uangnya nanti dipakai untuk gini. Oh ya enggak berarti. Kalau saya ngasihnya niatannya sedekah, bukan untuk dapat proyek. Nah, saya di blacklist hari ini, besok saya masih dapat 2 proyek di sana. Yang ngasih langsung direktur RSU. Nggak bisa apa-apa dia. Padahal dia sudah nge-blacklist loh. Kamu nggak boleh masuk di proyek sini. Terus besoknya, hari ini saya di blacklist, besoknya saya dipanggil direkturnya. Mas Turi, karena kan itu saya masih muda. Mas Turi, saya butuh untuk dibuatkan ini. Bisa. Tolong temui direktur. Bingung kan? Tolong temui kepala pengadaan. Bingung saya, padahal kemarin habis di blacklist. Akhirnya saya minta siapa kemarin yang nemui, bukan saya yang nemui. Terus kita tetap pakai Gria Fasad. Dia bilang, loh kok ini ada lagi? Bilang disuruh direktur Pak. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Nah, begitu itu harus diciptakan dari jadi mahasiswa. Adab menuntut ilmu, adab berarsitek itu dari mahasiswa diciptakannya. Bukan pas jadi baru belajar adab, enggak. Oke? Paham semuanya? Paham, Pak. Sekarang kembali ke, karena yang butuh ilmu itu kalian, bukan saya. Saya nggak butuh ilmunya karena saya sudah punya. Kalian yang tak ajarin, kalian yang harus paham. Oh gini, kalau kuliahnya seenaknya, ya entah mau jadi arsitek atau gimana. Pak kok ngomel-ngomel? Ya mumpung masih pagi. Kalau sudah siang nggak ngomel. Ya Nurul ya. Bapak sehat Nurul? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Sudah di Malang? Masih di Madura? Hari ini berangkat lagi, kemarin baru pulang, sekarang berangkat. Oh, salam ya. Iya, Pak. Siap. Faisal, loh, Bapak saya nggak ditanyakan. Iya, Bapak sehat, Faisal? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Saya mau bahas apa tadi nih? Gara-gara itu ada yang ngilangin layarnya. Jadi lupa kan? Eko, kamu di mana, Eko? Tak kesana coret lipstik, kamu ngobrol sama siapa itu? Ya, sekarang gini, Eko. Ini kan kusen aluminium. Kusen aluminium itu yang penting hanya atasnya ini.
Yang ini itu hanya untuk dia estetika. Oke. Di sini itu nanti disekrup Eko. Ini disekrup pakai dinabol atau visor. Jadi ini disekrup beberapa titik di sini. Setelah disekrup dengan beberapa titik, bekas sekrupnya itu ditutup dengan kadalan. Aluminium itu, kusen aluminium itu ada yang disebut dengan open back. Nah, ini modelnya open back. Ya. Ini kusen, ini open back. Ini karakternya ya. Jadi ini ada kecil sedikit gini, itu nanti ada tutupnya, ada tutup open back. Kamu sudah hafal ini Gofur belum? Lihat apa ojol garap tapi nggak tahu namanya. Ya, berarti nanti tolong kuasain namanya Gofur. Iya, Pak. Ya. Ya, ini namanya open back. Open back ini biasanya dipakai untuk kusen, pintu. Nah, itu kan tadi ada sekrupan kan ya? Ada sekrupan di beberapa titik sini kan? Nah, itu ditutup dengan istilah arsitekturnya kadalan. Jadi ini ditutup. Nutupnya pakai silen. Jadi ini tuh disilen dulu diantaranya. Jadi kalau ini open back, nah ini M, itu disilen ke sini loh. Jadi sini dikasih silen dulu di sini, terus dia nempel di sini. Nah, yang daerah sini itu celah untuk pintu. Celah untuk pintu. Paham dengan gambar kayak gini? Bingung? Bingung, Pak. Bingung ya? Mau kuliah Iya, Pak, offline bingung. lagi? Tapi nggak boleh yang jauh-jauh Priyandi ini nggak usah datang ke sini. Kamu di mana? Saya Priyandi? sudah di Malang, Pak. Oh, di Malang. Gofur, cekin temanmu berapa yang di Malang, kita offline lagi deh. Belajar tentang kusen besok. Tapi pekerjaan kusen di mana ya? Ya nanti dicari tahu. Kita offline lagi Senin siang ya, Gofur ya? Iya, Pak. Siap. Cekin dulu aja berapa yang di Malang. Tapi yang luar Malang nggak boleh datang. Haram hukumnya datang. Bukan apa-apa. Kalau ada apa-apa itu loh saya nanti yang disalahin. Apalagi kayak Agung kemarin sama Pak Turi disuruh datang. Enggak loh, saya nggak bilang disuruh datang. Hanya yang Malang tok kan Nurul ya. Kemarin kan kita kesepakatan hanya yang Malang boleh kuliah offline. Nah ini yang Malang berapa orang? Nanti Gofur data. Kalau si Kria nggak usah datang ke sini ya, si Kria ya. Mana si Kria? Iya, Pak. Iya, kamu kejauhan kalau datang ke sini. Raffi, kamu orang mana, Raffi? Raffi. Saya Raffi siapa, Pak? Ya, Raffi Rizal. Saya orang Donomulyo, Pak, Malang, Pak. Oh, iya. Kemarin kamu datang, Raffi, waktu kuliah? Enggak ya? Enggak, Pak. Enggak kayaknya. Enggak ya? Enggak. Iya, kalau ngelihat wajah-wajahmu, kamu cocok jadi dosen, Raffi. Dosen atau penulis. Kok gitu, Pak? Padahal saya mau jadi praktisi. Ya, berarti wajahmu agak dirubah sedikit biar agak kasar-kasar kayak Gofur itu praktisi. Kalau Gofur disuruh nulis nggak bisa insya Allah. Ya Gofur ya? Iya, Pak. Ya, Gofur ini bisanya di lapangan. Kalau disuruh nulis insya Allah kayak saya. Susah kalau disuruh nulis. Tapi mukanya Pak Turi nggak kasar. Ya begitulah. Pak, kok gitu sih Pak? Jangan masukin hati ya Raffi ya. Kamu pokoknya jadi arsitek hebat, saya sudah suka. Sampai mana tadi Raffi? Nah ini namanya open back. Ada lagi yang namanya M. M itu modelnya gini. Nah, M ini namanya M ya. Ini profil atasnya ya. M ini itu untuk jendela. Jadi jendela mati kita pakai M. Jadi kalau jendela mati, ini tinggal masukin kaca ke sini. Nah ini pakai M. Ada lagi yang model begini. Ya ini untuk pintu sebenarnya. Cuma kalau motif kayak gini, Gofur, bingung mau nyekrupnya. Nyekrup ke temboknya itu loh saya bingung. Akhirnya saya lebih suka pakai open back sama kadalan. Kalau saya, karena lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Kalau kayak gini bingung. Kalau disekrup di sini kan kelihatan ini sekrupnya. Ya kan? Padahal dia tetap harus disekrup ke titik-titik ini tadi. Biar dia nggak gerak.
Pertanyaannya, Pak, apakah di bawahnya kalau kusen aluminium ada lagi yang semen-semenan tadi? Nggak ada. Hanya ada di kusen kayu. Terus pertanyaan berikutnya, Pak, bagaimana memasang itu kalau ininya berat? Kalau pintunya berat. Selama ini akhirnya saya masukin kayu di dalam sini. Jadi di dalam sini ada kayu, ada kayu, ada kayu. Sehingga engsel itu disekrupnya ke kayu. Kayak gitu. Jadi ini pintu, misalnya ini pintu. Nah, engselnya disekrupnya ke kayu. Seperti itu. Jadi ini kayu, kayu, kayu. Paham? Diterima dulu ya, Gofur ya. Siap. Kita coba googling profil kusen. Profil kusen aluminium. Nah, yang tadi itu ini potongan ya. Ini yang namanya M. Ini yang namanya open back. Ini saya lupa namanya, siku atau apa. Ini itu dipakai untuk pintu atau jendela. Ada itu untuk daunnya, daun jendela. Jadi ini untuk daun jendela. Kalau ini yang ada lengkungnya gini, itu biasanya untuk daun pintu. Jadi ini ambang bawah. Ini tiang, ini tiang. Nah, tiang yang di bagian depan ini, itu modelnya melengkung persis ini. Jadi ini tiang yang dipakai sisi depannya, melengkung persis seperti ini. Tiang belakangnya itu pakai yang model gini. Karena untuk menyembunyikan menyembunyikan engsel di sini. Jadi kayak ini kan ada lubang ini. Nah, itu ternyata fungsinya untuk menyembunyikan bukan itu, balik. Itu untuk kaca. Yang ini, yang ada sedikit gini, coakan ini untuk menyembunyikan engselnya. Jadi kalau ini kayaknya jendela, yang ini pintunya. Jadi cukup besar untuk menyembunyikan engsel pintunya di situ. Seperti itu. Kalau yang ini tadi, ini ada cokokan, itu jadi dia nanti tetap jadi M. Jadi kalau memasukkan jendelanya itu gini, terus nanti ini tinggal dicetokin, tok, jadi dia untuk menjepit. Biasanya itu modelnya di sini. Kalau ini jendela mati, yang ini semua M, ini M, yang atas dan bawah itu pakai yang model bisa dibuka. Sama dengan pintu tadi ya, jendela kayu itu dibuatnya dari gini dulu, terus pasang kaca. Nah ini listnya itu dipasang terakhir, dipaku. Jadi list yang ini, di pintu kayu itu di pintu kayu itu ada list terakhir yang dipasang yang bukan merupakan bagian dari kusennya, tapi dia tambahan. Kayunya sama kayunya, cuma dia dipasang terakhir. Jadi ini kusennya begini, daun jendela ya. Daun jendela namanya selimar. Jadi dipasang dulu ininya, terus dipasang kayunya. Nah ini namanya list. Seperti itu. Sudah, kalian ada kuliah jam berapa? Jam 7, Pak. Kuliah apa? Kuliah apa? Kuliah fikih, Pak.
Alah, ya wes. Kalau begitu selesai kuliahnya. Nanti saya lanjutkan lain waktu. Gofur maaf ya, saya tidak ada yang beritahu kalau kalian ada kuliah jam 7. Tugas kalian itu mulai membuat kusen pintu dan jendela. Tapi nanti saya minta Gofur cariin waktu lagi untuk saya menyelesaikan materinya. Kalau enggak kalian gambar dulu. Minggu siang atau sore kita asistensi Zoom bareng-bareng di kelas. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Jadi semua harus punya kus dan jendela. Atau begini aja. Yang lantai 1 dibikin dari kayu, yang lantai 2 dibikin dari aluminium. Semua pintu dan jendela lantai 1 dari kayu, semua pintu dan jendela lantai 2 dari aluminium. Itu kalian bikin dulu di SketchUp-nya hari Minggu siang atau sore. Kita Zoom sudah mengganggu waktu kuliah yang lain. Sekian, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.